Italia adalah sebuah negara yang terletak di Eropa dengan banyak pemandangan indah serta warisan budaya dan sejarah yang sangat kaya. Ibu kota Italia adalah kota Roma, yang menjadi pusat ekonomi, perdagangan, budaya, dan politik utama negara ini. Roma juga merupakan salah satu kota paling menarik untuk dikunjungi di Eropa. Sepanjang sejarah, Roma telah mengalami banyak pasang surut, melahirkan karya-karya agung arsitektur Romawi kuno. Dipadukan dengan kehidupan modern yang dinamis, Italia sejak lama memikat para pelancong. Namun di balik pesonanya bagi wisatawan dan keramahan penduduknya, Italia juga masih memperlihatkan sisi-sisi gelap. Ikuti saya dalam perjalanan menyusuri Italia untuk menemukan aspek-aspek tersembunyi dari kehidupan di negara ini. Nomor 18. Apakah 70% orang dewasa muda tinggal bersama orang tua mereka? Italia termasuk negara dengan proporsi orang dewasa yang tinggal bersama orang tua tertinggi sejak tahun 2021. Sekitar 70% orang Italia berusia di bawah 34 tahun masih tinggal di rumah. Ikatan keluarga di Italia sangat kuat dan hidup bersama lintas generasi adalah hal yang umum. Namun, alasan utama di balik tren ini adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan anak muda Italia. Dengan pengangguran usia muda yang terus tinggi, banyak anak muda kesulitan menyewa apartemen sendiri atau membeli properti. Meskipun beberapa rumah di berbagai wilayah Italia dijual semurah €1 untuk menarik pendatang baru, properti-properti ini sering berada di daerah terpencil dengan peluang kerja yang sangat terbatas, atau bahkan tidak ada sama sekali. Hasilnya, it's meant hibsum joy tidak realistis bagi anak muda Italia. Nomor 17. Tingkat pengangguran tertinggi di Eropa. Jika kamu sedang mencari pekerjaan paruh waktu di bar, hotel, atau restoran, kamu mungkin senang karena ada banyak kesempatan di Italia. Namun, bagi mereka yang mencari pekerjaan tetap dan jangka panjang, masuk ke pasar kerja penuh waktu di sini sama sekali tidak mudah. Selama bertahun-tahun, Italia termasuk di antara negara-negara Eropa dengan tingkat pengangguran tertinggi dengan rata-rata sekitar 10% secara keseluruhan dan mendekati 30% di kalangan anak muda. Hampir sepertiga anak muda Italia tidak mampu mendapatkan pekerjaan dengan gaji dasar. Generasi ini sering disebut generasi €1.000, merujuk pada orang-orang berpendidikan dan berkualifikasi tinggi di usia 30-an yang masih kesulitan memperoleh bahkan €1.000 per bulan dan sekadar bertahan hidup. Banyak yang menerima pekerjaan seperti mengumpulkan sampah demi bertahan, sambil menunggu pekerjaan dengan bayaran sederhana. Misalnya merawat penyandang disabilitas, atau mengajak anjing jalan-jalan untuk pemilik yang sedang tidak ada. Situasi ini menimbulkan konsekuensi serius dan, dalam kasus Italia, memicu gelombang besar eksodus anak muda terdidik dan ambisius sejak tahun 2008. Setidaknya, 2 juta anak muda Italia telah meninggalkan negara ini secara permanen, dan ratusan ribu lainnya terus pergi setiap tahun. Ini bukan satu-satunya tantangan demografis yang dihadapi Italia akibat migrasi besar-besaran, sebuah tren yang sering dibandingkan dengan situasi Jepang. Meski tingkat pengangguran mulai stabil sejak titik terendahnya pada awal tahun 2022, mencari pekerjaan tetap sulit, terutama bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Italia. Sebagai orang asing, kamu mungkin memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi di kota-kota seperti Roma, Milan, Florence, dan Bologna. Kota-kota ini menawarkan lebih banyak peluang bagi penutur bahasa Inggris. Namun, tanpa kemampuan bahasa Italia, kamu tetap bisa menghadapi hambatan yang cukup besar. Nomor 16. Satu-satunya restoran nudis di dunia. Restoran Italo-Americano di Milan, yang baru saja dibuka, benar-benar unik. Para tamu tidak diizinkan masuk jika masih mengenakan pakaian. Di dalamnya, ruangannya bergaya Art Deco Amerika tahun 1930-an, menciptakan suasana yang mencolok dan sama sekali tak terduga. Dindingnya dipenuhi lukisan para gangster dan karakter yang terinspirasi dari film terkenal The Godfather. Saat masuk, para pengunjung harus melepas semua pakaian mereka. Momen yang biasanya terasa canggung pada awalnya, sampai akhirnya mereka terbiasa bergerak dan makan dalam keadaan benar-benar telanjang. Di pintu masuk, setiap tamu diberikan handuk lembut untuk diduduki. Tantangan paling sulit adalah menahan keinginan untuk melirik. Seiring waktu, para pengunjung belajar untuk secara alami saling menghormati privasi. Hal lain yang tak kalah unik dari restoran ini adalah putus total dari dunia digital.
Tidak ada internet dan semua ponsel harus diserahkan. Perangkat portabel lainnya juga dilarang untuk mencegah pengambilan foto, dan kontak fisik dilarang keras. Apakah kamu bersedia mencoba makan di sini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Nomor 15. Orang Italia sangat percaya takhayul. Orang Italia dikenal memiliki takhayul yang kuat, dan salah satu kepercayaan yang umum adalah bahwa menumpahkan garam akan membawa sial. Gagasan ini kemungkinan berasal dari zaman kuno, ketika garam sangat berharga dan sulit diproduksi. Bahkan garam pernah digunakan sebagai alat tukar. Menumpahkannya dianggap pemborosan dan dipercaya dapat mengundang kesialan. Dengan cara yang serupa, menumpahkan minyak zaitun juga dianggap sebagai pertanda buruk. Saat mengoper tempat garam di meja, tempat garam sebaiknya selalu diletakkan di permukaan meja agar orang lain bisa mengambilnya. Orang Italia percaya bahwa menyerahkannya langsung dari satu orang ke orang lain akan menyebabkan pertengkaran di antara mereka di kemudian hari. Takhayul lain di Italia adalah bahwa meletakkan topi di atas tempat tidur membawa sial. Karena gambaran ini sangat terkait dengan kematian. Dalam tradisi pemakaman Italia, setelah imam mengucapkan doa-doa terakhir, topi almarhum dilepas dan diletakkan di atas tempat tidur. Selain itu, beberapa hotel di Italia tidak memiliki lantai ke-17 karena angka tersebut dianggap tidak membawa keberuntungan. Salah satu penjelasannya adalah bahwa angka Romawi untuk 17 yang ditulis sebagai 15 dapat diacak menjadi kata fiksi. Dalam bahasa Latin, fiksi berarti aku telah hidup, yang menyiratkan aku sudah mati. Karena kaitannya dengan kematian ini, angka 17 menjadi simbol kesialan. Menurut kamu, bagaimana dengan kepercayaan orang Italia ini? Silakan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Nomor 14. Mengemudi di Italia cukup berbahaya. Menurut sebuah survei oleh YouGov, sekitar 17% warga Inggris yang pernah mengemudi di luar negeri menganggap Italia sebagai negara paling berisiko di Eropa untuk berkendara. Jika kamu berencana mengemudi di Italia, sangat penting untuk tetap waspada dan berhati-hati. Lalu lintas yang padat, kemacetan yang rapat, serta kebiasaan mengemudi yang agresif membuat jalanan Italia terasa sangat menantang. Penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Italia meliputi ngebut, mengabaikan lampu lalu lintas dan rambu jalan, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, kelelahan, bahkan mengemudi tanpa SIM yang masih berlaku. Selain itu, banyak pengemudi di Italia tidak terbiasa berbagi jalan dengan pesepeda dan pejalan kaki, sehingga sering menimbulkan situasi berbahaya. Sebagai pejalan kaki, kamu harus sangat berhati-hati saat menyeberang jalan. Pesepeda juga perlu melakukan langkah pencegahan ekstra, termasuk memakai perlengkapan pelindung yang tepat untuk mengurangi risiko kecelakaan. Menurut kamu, bagaimana kondisi lalu lintas di Italia? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Nomor 13. Italia sebagai pusat transit perdagangan narkoba di Eropa. Buat kamu yang suka menonton The Godfather, tulis komentar di bawah ya. Jika kamu pernah menonton filmnya, kamu mungkin sudah familiar dengan gambaran kuat tentang mafia di Pulau Sisilia, di Italia bagian selatan. Perdagangan narkoba masih menjadi sumber pendapatan utama bagi organisasi mafia Italia. Jaringan kriminal ini yang berfokus pada pengangkutan narkoba lintas negara memanfaatkan Italia, terutama Sisilia, sebagai titik transit penting untuk memasukkan narkoba ke Eropa. Untuk membawa narkoba masuk ke negara ini, para penyelundup menggunakan berbagai cara, termasuk jalur udara dan jalur laut, seringkali menyembunyikan kiriman di antara hasil pertanian atau makanan laut impor. Salah satu kelompok kriminal paling terkenal di Italia adalah 'Ndrangheta, yang para anggotanya ditangkap dan diadili pada tahun lalu. Total hukuman penjara yang dijatuhkan mencapai lebih dari 2.200 tahun, mencakup kejahatan seperti pembunuhan, perdagangan narkoba, suap, pemerasan, dan keanggotaan dalam organisasi kriminal. Keluarga Mancuso, salah satu klan paling kuat dalam 'Ndrangheta, termasuk di antara mereka yang dinyatakan bersalah. Keluarga-keluarga mafia meraup keuntungan luar biasa dengan mengendalikan hingga 80% pasukan kokain di Eropa, lalu mencuci uangnya melalui bisnis yang tampak sah, tetapi diperoleh secara ilegal, termasuk hotel, restoran, dan dealer mobil. Namun, menanyakan kepada orang Italia apakah mereka punya kerabat atau teman yang terkait dengan mafia dianggap sangat menyinggung, terutama di wilayah selatan. Meski begitu, banyak kelompok mafia skala kecil masih terus beroperasi di Sisilia. Karena alasan ini, para pelancong sebaiknya tetap berhati-hati saat berkunjung ke daerah tersebut.
Apakah kamu tahu sesuatu tentang third Stiafia di Italia? Bagikan pendapatmu di komentar. Nomor 12. Orang Italia jarang menggunakan pendingin udara. Fakta yang kurang dikenal tentang Italia adalah bahwa orang-orangnya umumnya tidak suka memakai pendingin udara. Akibatnya, banyak restoran, hotel, toko, dan tempat umum tidak menyediakannya untuk pelanggan. Orang Italia percaya bahwa hembusan udara dingin langsung bisa menyebabkan sakit, kondisi yang biasa disebut kolpodaria. Selain itu, peraturan pemerintah mengharuskan pendingin udara di ruang publik tidak disetel di bawah 27 derajat Celcius. Alasan penting lainnya adalah tingginya biaya energi serta kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dari penggunaan pendingin udara. Nomor 11. Jaringan kriminal paling berbahaya di Eropa. Menurut laporan dari Badan Kepolisian Eropa, jaringan kriminal Italia termasuk yang paling berbahaya di Uni Eropa. Aktivitas utama mereka meliputi perdagangan narkoba, pemerasan, lelang ilegal, perdagangan logam, penipuan pajak, dan pencucian uang. Kelompok mafia bergaya Italia telah memperluas operasinya jauh melampaui batas negara, hingga menyusup ke lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Di dalam Uni Eropa, mereka tetap memiliki pengaruh kuat, terutama di Belgia, Jerman, Belanda, Malta, Rumania, dan Spanyol. Jaringan kriminal ini juga aktif di luar Uni Eropa, khususnya di negara-negara seperti Kolombia, Swiss, dan Amerika Serikat. Yang mengejutkan, sekitar 86% organisasi ini memakai bisnis legal sebagai kedok, baik dengan menyusup ke perusahaan yang sudah ada maupun membangun perusahaan baru. Sektor yang paling rentan terhadap infiltrasi kejahatan terorganisir mencakup konstruksi, perhotelan, dan logistik. Nomor 10. Mengkritik makanan di Italia dianggap terlarang. Orang Italia sangat bangga dengan gastronominya, jadi kamu harus sangat hati-hati dengan apapun yang kamu katakan tentang makanan seseorang atau cara makanan itu dimakan. Kalau tidak, komentar sederhana bisa dengan cepat berubah menjadi perdebatan panas. Masakan Italia jauh lebih luas daripada sekadar pasta dan pizza. Setiap wilayah, bahkan banyak kota, punya hidangan khasnya sendiri. Dianggap tidak sopan jika mulai makan sebelum semua orang duduk dan seseorang berkata, "Selamat makan." Begitu juga, kamu sebaiknya tidak meninggalkan meja sampai semua orang selesai makan. Selain menghindari kritik, ada beberapa aturan penting dalam budaya makan Italia. Di Italia, menambahkan keju pada hidangan seafood benar-benar dilarang, karena mereka percaya rasa keju yang kuat bisa merusak cita rasa seafood yang lembut. Roti juga tidak boleh diletakkan terbalik di atas meja, karena roti dianggap sebagai simbol kehidupan dan diyakini membawa sial jika dibalik. Nomor 9. Keluarga adalah hal paling penting bagi orang Italia, jadi jangan pernah bercanda tentang keluarga seseorang. Kalau kamu diajak pergi di hari Minggu, kemungkinan besar itu tidak akan terjadi. Karena hari Minggu secara tradisional dikhususkan untuk kumpul keluarga dan perayaan penting. Banyak orang dewasa di Italia masih tinggal bersama orang tua, yang sering membuat pasangan menikah dan punya anak lebih lambat. Selain itu, cukup umum bagi orang tua untuk menitipkan anak mereka kepada kakek nenek, sampai anak cukup umur untuk masuk taman kanak-kanak. Nomor 8. Penuaan populasi yang makin cepat. Italia saat ini memiliki populasi tertua ketiga di dunia dan terus menua lebih cepat daripada negara manapun di Uni Eropa. Selama 15 tahun terakhir, angka kelahiran menurun secara stabil, sehingga semakin sedikit orang usia produktif untuk memulai bisnis, menciptakan nilai, dan menopang pertumbuhan ekonomi. Sementara jumlah warga yang membutuhkan pensiun serta perawatan jangka panjang terus meningkat. Karena semakin sedikit anak yang lahir setiap tahun, Italia menghadapi krisis demografi yang serius selama 1 dekade terakhir, dan kondisinya terus memburuk sejak 2014. Menurut laporan, Istat memperkirakan rasio antara penduduk usia kerja 15 hingga 64 tahun, dan mereka yang terlalu muda atau terlalu tua untuk bekerja, yaitu 0 hingga 14 tahun serta 65 tahun ke atas, akan turun dari kira-kira 3:2 pada tahun 2022 menjadi hanya 1:1 pada tahun 2050. Populasi Italia menyusut hampir 200.000 orang setiap tahun, dan proyeksi menunjukkan negara ini bisa kehilangan 20 juta penduduk lagi dalam 50 tahun ke depan. Tak perlu jadi ahli untuk melihat bahwa tren ini menimbulkan risiko serius bagi ekonomi dan masa depan negara. Menurut Statista, ada 2 pendorong utama penuaan populasi Italia. Harapan hidup yang tinggi
dan angka kelahiran yang rendah. Orang hidup lebih lama, sementara lebih sedikit anak yang lahir. Italia termasuk negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia, dengan rata-rata sekitar 85 tahun untuk perempuan dan 80 tahun untuk laki-laki. Pada saat yang sama, Italia juga memiliki salah satu angka kelahiran terendah di dunia. Nomor 7. Diskriminasi rasial yang parah. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa 7 dari 10 orang Italia percaya bahwa orang dari Afrika menghadapi diskriminasi rasial dan prasangka di Italia. Sebuah survei yang dilakukan pada bulan Oktober 2023 terhadap sampel 800 responden menemukan bahwa ketika ditanya apa yang menghambat integrasi, jawaban paling umum adalah bahwa perusahaan Italia memandang imigran Afrika, terutama sebagai sumber tenaga kerja murah. Selain itu, survei Pew Research Center tahun 2017 menempatkan Italia sebagai negara paling diskriminatif secara rasial di Eropa Barat. Studi lain dari tahun 2019 yang dilakukan oleh Otsewol menunjukkan bahwa 55% orang Italia yang diwawancarai membenarkan keterlibatan dalam perilaku diskriminatif secara rasial. Menurutmu, bagaimana situasi ini di Italia? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Nomor 6. Orang Italia sering datang terlambat. Di Italia, jam kerja kantor dan jam sekolah yang umum biasanya berlangsung dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Namun, janji sosial, bahkan pertemuan dengan mitra bisnis, cenderung sangat fleksibel dan menyesuaikan kenyamanan semua orang. Karena alasan ini, orang Italia bereputasi suka datang terlambat. Selain itu, jika ada orang Italia mengundang Anda sarapan, sebaiknya jangan membahas pekerjaan atau studi di pagi hari atau di meja sarapan. Makan siang biasanya dimulai sekitar pukul 1 siang, dan pada saat itu hampir semua topik bisa dibicarakan selama makan, yang seringkali berlangsung setidaknya 2 jam. Makan malam Italia, di sisi lain, biasanya dimulai pukul 8 malam, jauh lebih larut dibandingkan banyak negara lain. Nomor 5. Manajemen bisnis yang tidak terlalu ketat. Yang disebut sindrom Italia sudah ada sejak lama dan memengaruhi banyak perusahaan, bukan karena orang Italia malas, melainkan karena para manajer sering lebih menghargai loyalitas dan hubungan pribadi daripada kinerja kerja yang sebenarnya. Praktik ini masih ada sampai sekarang, meski sebelum era tahun 1990-an pengaruhnya tidak sebesar itu. Dengan meningkatnya teknologi informasi, di mana bakat dan hasil jauh lebih penting, cara pikir ini mulai membatasi pertumbuhan ekonomi Italia. Saat ini, banyak bisnis Italia masih berjalan dengan model manajemen berbasis keluarga, sehingga ekonomi negara ini tertinggal dari negara lain. Kondisi ini diperparah oleh masalah seperti pemerintahan yang tidak stabil, sistem hukum yang kacau, penghindaran pajak yang meluas, serta salah satu tingkat utang publik tertinggi di dunia. Bersama-sama, faktor-faktor ini terus memperburuk kondisi ekonomi Italia dari waktu ke waktu. Nomor 4. Jangan minum cappuccino setelah makan siang. Salah satu elemen paling mudah dikenali dari gastronomi Italia adalah cappuccino. Namun, jika Anda berkunjung ke Italia, Anda sebaiknya tidak pernah memesan cappuccino setelah makan siang, terutama saat menyantap hidangan seperti daging domba atau penne all'arrabbiata. Di Italia, kopi biasanya dipesan setelah hidangan terakhir selesai. Pada sore hari, terutama saat musim panas, pilihan kopi yang lebih ringan lebih disukai. Orang Italia sangat tradisional dan umumnya menghindari minum cappuccino setelah makan siang. Di banyak kafe, melayani cappuccino pada jam tersebut pada praktiknya seperti dilarang, dan memesan satu kemungkinan akan membuat Anda mendapat tatapan heran. Detail penting lainnya, cappuccino hanya punya satu ukuran. Tidak ada pilihan kecil, sedang, atau besar. Setelah makan siang, pilihan terbaik adalah cafe normale. Au espresso sejursmaing. Si espresso tertemerek forter SM kave kidu, yaitu espresso dengan selesor hastkritik fusat mard. Nomor 3. Layanan publik yang birokratis. Birokrasi adalah masalah yang terus-menerus ada dalam layanan publik Italia. Negara Italia sering digambarkan sebagai sistem yang terbebani birokrasi, korupsi, stagnasi, persaingan tidak adil, dan infrastruktur yang menua. Berbagai studi menunjukkan bahwa birokrasi yang berlebihan saja membuat Italia kehilangan sekitar 4% dari produk domestik bruto setiap tahun. Korupsi kronis menyebabkan kerugian sekitar 11% per tahun, sementara infrastruktur yang tidak memadai dan prosedur administrasi yang tidak efisien menambah kerugian sekitar 2%
dan 13% dari produk domestik bruto. Jika digabung, faktor-faktor ini memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan kerugian tahunan yang diperkirakan mencapai 485 miliar euro, hampir 30% dari total produk domestik bruto Italia. Birokrasi masih menjadi tantangan serius hingga sekarang dan sering menimbulkan hambatan saat menjalankan bisnis atau menyelesaikan prosedur hukum. Persyaratan seringkali tidak jelas dan kerap berubah-ubah. Cara terbaik adalah meninjau dengan teliti semua syarat yang diperlukan sebelum memulai proses hukum apapun. Namun, ini sering lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena tidak selalu jelas dokumen apa yang dibutuhkan atau di mana menemukan informasi yang dapat dipercaya. Selain itu, kantor pemerintahan sering lambat dan kurang membantu dalam menanggapi pertanyaan. Ketidakefisienan layanan publik Italia adalah salah satu alasan perusahaan domestik menghadapi tekanan yang lebih besar saat terjadi penurunan ekonomi. Nomor 2. Italia dikenal memiliki tingkat polusi yang tinggi. Keindahan alam Italia yang luar biasa telah menghasilkan beberapa pemandangan paling menakjubkan di dunia. Namun hal itu juga turut menjadikan negara ini salah satu yang paling tercemar di Eropa. Lembah Po seringkali gagal memenuhi standar kualitas udara yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Sumber polusi ini mencakup limbah pertanian dan industri, serta emisi kendaraan berat yang tinggi. Meski Lembah Po terkenal dengan kabut asap, kota-kota besar seperti Milan, Naples, dan Turin sering mencatat tingkat asap dan debu yang melebihi batas yang dianggap sehat. Bahkan Venesia, salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia, telah mengalami penurunan kualitas udara selama bertahun-tahun, mendorong para ahli mencari solusi jangka panjang. Selain itu, pada akhir tahun 2019, badai kuat menyebabkan banjir parah di Venesia, dengan ketinggian air mencapai hingga 2 meter, dan angin kencang merobek atap dari bangunan. Sejak saat itu, banjir menjadi semakin sering terjadi di kota tersebut, dan para penduduk sangat menyadari peringatan yang terkait dengan dampak perubahan iklim. Nomor 1. Bahasa Inggris bukan bahasa utama di Italia. Meskipun Italia bagian utara memiliki komunitas asing yang relatif berkembang, hal ini bisa menyesatkan. Bahasa Inggris bukan bahasa utama di negara ini, dan meskipun banyak turis serta orang asing menggunakannya, Anda tetap perlu mempelajari setidaknya sedikit bahasa Italia jika berencana tinggal di Italia. Banyak orang Italia memiliki pengetahuan dasar bahasa Inggris, tetapi tingkatnya sering terbatas dan tidak cukup untuk komunikasi yang efektif. Untuk benar-benar terhubung dengan orang Italia dan mendapatkan sikap yang ramah, mempelajari bahasanya adalah hal yang penting. Sekadar tahu beberapa kata saja tidak akan cukup. Anda membutuhkan tingkat kelancaran tertentu. Orang Italia bisa merasa kesal jika Anda tinggal di negara mereka tanpa berusaha mempelajari bahasa Italia. Walaupun ini bahasa yang menantang, tetap saja bahasa tersebut diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Dengan ini kita sudah menelusuri sisi-sisi yang lebih kelam dari hidup di Italia. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.